warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti webinar series ke-80 dengan topik yang tentunya sangat menarik juga, nggak kalah serunya dengan webinar series sebelumnya. Dan tentunya sangat strategis, yaitu dengan topik Asset Valuation Mastery Driving Corporate Value in IPO Preparation. Perkenalkan, saya Cindy Paulina, Bapak Ibu, mewakili panitia untuk menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di webinar series kali ini. Perlu saya informasikan bahwa webinar pagi hari ini adalah hasil kolaborasi istimewa antara QMMB Consulting dan Institute of Certified Management Accountants atau ITSMA Indonesia. Dan kali ini kita juga bekerja sama dengan PT Appraisal Management Cemerlang. Sebelum memulai webinar spesial series kali ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dan menyapa pembicara luar biasa yang membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Dan pembicara webinar kali ini yaitu dengan Pak Albert Chen atau yang bisa kita panggil dengan Pak Albert. Mungkin kita sapa terlebih dahulu Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Albert, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Bu Cindy. Luar biasa. Oke, lagi di mana Pak posisinya? Saya sedang di rumah di Di rumah. Jakarta. Oke, baik. Semoga dimanapun kita berada dari perlindungannya ya Pak di kondisi yang aman seperti itu. Baik, mungkin sebelum kita memasuki ke acara di webinar kali ini untuk sharing tentang materi kali ini, mungkin untuk kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk dapat on cam agar sesi webinar yang berlangsung interaktif tanpa perlu berlama-lama juga. Langsung saja kita kepada pembicara, yaitu kepada Pak Albert. Saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bu Cindy. Selamat pagi eh, Bapak dan Ibu peserta webinar dari KMMB dan ICMA ya Bu Cindy ya. Iya, betul. Dari Selamat ICMA. pagi, Pak. Oke. Eh, Terima kasih sebelumnya. mm, saya eh, apa ya diajak untuk menyampaikan sedikit sharing ya tentang Asset Valuation Mastery Driving Corporate Value in IPO Preparation ya. Jadi ini untuk eh, persiapan dari IPO, Initial Public Offering ya, atau kita kenal juga dengan penawaran umum di saham. Sebentar ya, saya matikan dulu WhatsApp saya. Oke. Mungkin boleh next, ini baru disampul soalnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Albert Chen, eh, MAPI Certified. Jadi MAPI Certified ini kalau di bahasa Inggrisnya ISA ya, Institute of Society of Appraiser di Indonesia. Eh, jadi semua penilai itu wajib untuk menjadi anggota MAPI ya, dan di ujungnya adalah MAPI Certified. Baru setelah itu mendapatkan izin yang nomor dua ya. Jadi license-nya di bawah itu B1.10.00287. Jadi mungkin eh, Bapak dan Ibu yang mencari penilai publik ya perlu dilihat license-nya ya. Apakah P atau ada yang B atau yang ada yang PB. Eh, itu terkait dengan yang nomor tiga yaitu klasifikasinya yaitu property valuation atau penilaian properti. Kalau yang B itu penilaian bisnis, kalau PB itu property and business gitu. Kemudian karena ini untuk IPO berarti terkait dengan OJK pasar modal atau capital market sehingga ini penilainya juga harus punya STTD OJK tersebut yang mana ini
diperbaruin ya Bu ya, sekitar 5 tahun sekali kalau nggak salah. Kemudian eh, penilainya juga perlu ada bernaung di salah satu KJPP ya. Makanya kalau penilai publik itu di Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai KJPP ya. KJPP itu singkatan dari Kantor Jasa Penilai Publik gitu. Ini mungkin ada kesamaannya dengan KAP ya, Kantor Akuntan Publik. Eh, Bapak dan Ibu kan di sini accountant, mungkin ada juga yang bekerja atau menjadi rekan di KAP. Betul begitu ya Bu ya? Oke, kemudian di bawah ada beberapa kontak saya di LinkedIn, email, dan QR code. Oke, mungkin bisa selanjutnya. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa topik ya terkait IPO dan terutama kaitannya dengan penilaian pada umumnya. Makanya yang pertama ada role of valuation in general in IPOs. Eh, tapi karena saya juga adalah penilai properti atau aset, ya mungkin agak lebih ke properti ya. Mungkin nanti dari KMMB dan ICMA bisa mengundang juga penilai bisnis untuk menyampaikan pandangannya dari sisi penilaian bisnis ya. Oke, ini eh, topik IPO yang pertama kalau menurut Pak Java kemarin, tapi udah langsung penilaian ya. Eh, Tidak apa-apa, kita coba semaksimal mungkin. Jadi apa saja perannya di IPO tersebut, kemudian tipe aset apa saja yang relevan ya kalau di IPO, kemudian bagaimana cara penilaian atau valuation mendrive corporate value, kemudian sedikit dijelaskan tentang IPO proses dan di mana penilai properti terutama akan masuk ke dalam proses IPO. Kemudian masuk ke teknis di pendekatan atau metode penilaian yang biasa digunakan. Kemudian fair value hierarchy atau hierarki nilai wajar di IFRS 13. Kemudian best practice untuk perusahaan yang mempersiapkan IPO. Eh, Kemudian kita juga melihat beberapa tantangan ya dalam penilaian waktu melakukan IPO. Kemudian sedikit case study yang eh, bisa kita temukan ya di prospektus dan kemudian kesimpulan atau key takeaways. Boleh next. Oke, jadi apa sebenarnya peran atau role dari valuation atau penilaian secara umum di IPO ya? Jadi IPO itu yang dijual adalah sebagian dari saham satu perusahaan dijual ke publik ya melalui mekanisme IPO ini, sehingga dia bisa dijual belikan di bursa ya. Dalam hal ini IDX atau Bursa Efek Indonesia. Ya mungkin sekarang sebenarnya di dunia dan di Indonesia juga ada beberapa jenis IPO juga, bukan hanya di IDX gitu. Dan di OJK sendiri, saya juga melihat ada beberapa tipe dari IPO atau penawaran perdana lainnya yang bisa jadi saham, tapi bisa jadi juga bukan saham ya. Cuman di sini eh, sekarang kita akan membicarakan tentang yang saham.
perusahaan terbuka atau TBK. Jadi yang klasik ya, yang mungkin paling lama ada di Indonesia gitu ya. Nah, untuk yang baru-baru mungkin nanti di topik selanjutnya jika diundang lagi. Nah, ini adalah dalam IPO itu atau dalam perusahaan itu ada yang namanya fundamental. Ya, fundamental bisa terdiri dari pendapatan atau gross income, kemudian dari operating income-nya, bisa jadi price earning ratio-nya, dan lain-lain ya banyak. Nah, tapi di salah satu sisinya juga ada aset tetap ya yang mungkin bisa menjadi basis atau dasar daripada perusahaan tersebut gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada satu perusahaan properti, misalnya nih eh, masih ada perusahaan properti yang mau listing di taruhlah di 2025 ini, eh, dan dia punya land bank yang cukup besar gitu kan, berarti kan dia bisa membangun properti lebih apa ya namanya ya, lebih punya punya sumber daya ya untuk membangun perumahan ataupun apa yang dia mau bangun di situ ya, seperti itu. Dan itu untuk tanah tersebut bisa dinilai gitu kan, dinilai oleh penilai aset ya, dan dinyatakan di laporan keuangan bahwa land banknya nilainya adalah sekian gitu, sehingga ya bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi underwriter, bagi investor untuk em, membeli saham tersebut ya. Mungkin di IPO. Contoh misalnya, oh lembengnya sangat besar, kemudian nilainya taruhlah 10 triliun gitu kan untuk land bank tersebut. Kemudian dia IPO dengan misal yang sederhana ya, mungkin value perusahaan taruhlah 5 triliun gitu. Berarti kan secara fundamental perusahaan ini punya aset jauh lebih besar nih daripada sahamnya gitu kan. Sehingga confidence dari investor itu pun lebih tinggi gitu. Tapi ya tentu bukan seperti itu juga. Bukan, maksudnya itu penyederhanaan seperti itu. Mungkin dalam prakteknya bisa jadi asetnya eh, ya bisa juga lebih kecil atau bisa sangat kecil ya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu faktor juga ya. Misalnya sekarang kalau ada IPO perusahaan teknologi seperti itu, mungkin asetnya itu jauh lebih kecil ya kalau zaman sekarang ya, daripada pendapatan dari atau proyeksi pendapatan daripada eh, perusahaan tersebut gitu. Oke. Nah, tapi itu masuk ke yang kedua berarti untuk jadi untuk di IPO itu diperlukan transparansi ya dan kredibilitas gitu. Ya, kita salah satu profesi penunjang di pasar modal yang memfasilitasi hal ini ya. Ada beberapa profesi penunjang yang lainnya, misalnya akuntan tentu ya, akuntan, auditor. Ya, mungkin Bapak dan Ibu ini juga ya, karena kan ini ada akuntan juga, kemudian ada konsultan hukum, ada konsultan aktuaria, dan ya ada penilai tentu ya, dan ada notaris seperti itu untuk membantu publik ya dalam hal ini untuk IPO. Oke, ya KJPP, ya kita biasa dikenal KJPP ya, adalah profesi penunjang pasar modal ya, salah satu profesi penunjang pasar modal. eh, Ya, yang dicantum ya, tercantum dalam POJK nomor 7 garing POJK 4 garing
2017. Di halaman terakhir nanti saya sertakan beberapa POJK yang terkait dengan eh, penilai publik ya, terutama untuk penilaian aset ya sepertinya. Oke, tadi sudah dijelaskan waktu perkenalan, ada dua jenis penilai dan dua jenis penilaian ya. Jadi satu adalah aset atau property valuation, dan ada juga business valuation atau saham gitu. Nah, untuk business valuation ini termasuk ya untuk penilaian saham, intellectual property, intangible asset, brand ya, merek dan lain-lain, dan fairness opinion gitu. Jadi eh, mungkin nanti dari penilai bisnis bisa diundang juga untuk berbicara tentang hal-hal ini ya, karena mungkin di zaman sekarang yang lagi ngetren banyak di sini ya. Misalnya IPO menggunakan intellectual property atau brand yang sudah dikenal gitu ya, daripada yang aset heavy. Oke, ya kita mungkin nanti agak lebih ke properti atau penilaian aset ya, tapi mungkin masih ada nyelip-nyelip bisnisnya nanti. Oke, bisa next. Oke, apa saja aset yang relevan ya di IPO? Jadi eh, ada banyak sebenarnya. Jadi kalau kita IPO itu bisa asetnya adalah properti dan real estate, misalnya eh, tanah, land bank ya, misalnya untuk perusahaan developer, sepertinya land bank itu penting gitu kan untuk supaya dia mempunyai bahan dasar gitu untuk membangun properti tersebut. Kemudian bangunan-bangunan, misalnya kantornya atau yang ketiga ya apa gudang seperti itu ya untuk dia menyimpan bahan baku, kemudian pabrik ya, pabrik. Kalau dia perusahaan manufaktur, berarti ada pabriknya, kemudian ada personal property seperti personal property ini berarti yang bisa bergerak ya, seperti kapal laut, pesawat terbang, kemudian plantation atau perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain seperti itu. Kemudian ya bisa juga infrastruktur atau aset tetap lain seperti plant, machinery, mesin-mesin ya, dan juga konsesi dari pertambangan atau IUP. Ini juga bisa menjadi aset yang relevan ya di IPO. Kemudian ada intangible asset. Nah, ini dilakukan oleh penilai bisnis. Jadi nggak boleh salah ya, yang melakukannya itu harus sesuai gitu. Jadi nggak bisa properti melakukan penilaian bisnis atau bisnis melakukan penilaian properti, tapi ada yang double degree ada. Jadi dia izinnya akan ada PB. Kemudian intangible asset itu misalnya brand, trademark, intellectual property, goodwill dan lain-lain. Mungkin di zaman sekarang lebih banyak di nomor tiga ini nih yang perlu ditelusuri lebih lanjut ya, karena ya nilai-nilai sekarang kan banyak muncul ya dari brand gitu kan, dari trademark atau dari IP. Jadi IP itu ya macam-macam sih sebenarnya bisa termasuk misalnya apa ya film seperti itu atau sinetron atau kayaknya resep juga ya bisa termasuk IP gitu. Nah itu eh, paten ya paten juga bisa. Nah itu masuk ke intangible asset. Ya tentu kalau ada yang IPO berdasarkan ini ya mungkin lebih bagus ya. Jadi dari Kemenkraf. Oke, dan
Ya, di Indonesia bisa jadi ada banyak IPO yang punya properti yang cukup signifikan sehingga penilaian ini akan mempengaruhi nilai buku, terutama waktu kalau dia dilakukan dengan sistem revaluasi dan juga persepsi dari investor itu sendiri ya. Kalau yang tadi itu kalau misalnya dia nilainya cukup eh, besar, berarti kan PBV atau price to book value-nya jadi menurun ya. Jadi eh, seolah beli aset seperti itu untuk IPO tersebut. Oke, bisa dilanjut. Next. Eh, Previously, sebelumnya, slide sebelumnya. Ya. Jadi ini melanjut eh, setelah ini. Oke. Jadi ini melanjutkan yang tadi, tapi kita bagi dua lebih jelas ya. Jadi untuk aset, untuk penilaian properti dan penilaian bisnis berdasarkan peraturan ya, POJK 5 2025 pasal 4 ayat pasal 3 ayat 4. Jadi property valuation itu termasuk eh, valuation atau penilaian untuk real property. Jadi real property itu yang tanah, bangunan dan seterusnya itu ya. Kemudian personal property seperti kapal, pesawat, eh, ya pokoknya yang bisa bergerak seperti itu. Kemudian project development, property development, eh, plantation assets atau perkebunan, fishery assets atau perikanan, forestry atau kehutanan, kemudian pertambangan, aset-aset pertambangan dan eh, aset properti lainnya. Jadi eh, itu yang bisa dinilai oleh penilai properti. Nah, untuk penilai bisnis lebih banyak ya. Jadi penilaian dari perusahaan atau entitas bisnis, kemudian eh, equity participation in companies, kemudian financial instrument atau instrumen penilaian, intangible asset, kemudian untuk fairness opinion dari transaksi. Jadi walaupun transaksinya baik properti maupun yang lain, fairness opinionnya ada di penilai bisnis ya. Kemudian preparation project and business feasibility studies atau biasa kita singkat FS. Kemudian valuation of economic gains and losses resulting from an activity or specific event. Jadi kalau ada aktivitas tertentu perlu dinilai efeknya, apakah dia menguntungkan atau merugikan suatu perusahaan, itu bisa dilakukan oleh penilai bisnis dan juga other business valuation ya. Jadi ini bisa dilakukan. Oke, bisa next. Nah, bagaimana cara penilaian mendrive corporate value ya? Ya, saya rasa ini bisa untuk dua-dua penilaian jenis penilaian tersebut ya. Mungkin yo kalau yang IPO misalnya brandnya sudah sangat dikenal gitu di masyarakat ya dan nilai penilai bisnis ya, ya itu bisa corporate value-nya mungkin eh, terdongkrak juga gitu ya. Nah, itu tadi untuk reveals hidden value ya atau boost equity story. Jadi untuk IPO ini kan sebenarnya perlu ada storytelling juga. Seperti apa mungkin proyeksi ke depannya ya, apa yang perlu eh, apa yang perlu dilakukan dari perusahaan tersebut untuk eh, berekspansi ya biasanya kalau IPO ini yang bagus. Jadi berekspansi atau meningkatkan produksi perusahaannya seperti itu. Kemudian untuk memperkuat investor trust atau kepercayaan investor dan confidence dari due diligence. Jadi IPO ini ya pasti perlu ada due diligence yang cukup cukup lama ya, cukup lama dan eh, cukup komprehensif saya rasa ya dari OJK. Iya.
salah satu yang perlu dipertimbangkan ya di penilaian, selain yang lain-lain juga, misalnya audit dan lain-lain, dan legal. Nah, itu yang perlu ada satu pertimbangan-pertimbangan ya, apakah ada penilaian yang diperlukan, atau ada sesuatu disclosure ya, nilai-nilai yang, oh saya punya kontrak nih selama 10 tahun, misalnya dengan eh, salah satu PT seperti itu kan. Nah, itu mungkin mau dinilai kontrak tersebut sebagai aset, ya itu juga bisa seperti itu ya. Itu mungkin salah satu hidden value-nya. Tapi yang nilai penilai bisnis. Oh, saya punya hubungan khusus gitu kan, hubungan istimewa apa perusahaan dengan misalnya anak perusahaan seperti itu. Nah, itu tapi dia menyumbang pendapatan yang cukup besar misalnya melalui sewa. Nah, itu juga bisa dinilai ya, apakah sewa tersebut sesuai dengan market atau tidak, atau ya confidence terhadap kontrak tersebut seperti apa. Nah, itu harus aligns ya dengan accounting dan legal naratifnya seperti apa, ya disesuaikan dengan penilaian. Dan ya bisa jadi eh, secara material mempengaruhi IPO pricing ya. Eh, Walaupun mungkin di jenis saham yang umum nggak terlalu mempengaruhi, tapi ya mungkin di jenis IPO yang lain yang mungkin kita bisa bahas nanti di sesi yang lain, bisa lebih materially influence ya. Jadi bisa lebih mempengaruhi secara material. Oke, lanjut. Next. Oke, jadi ini tadi untuk IPO team ada underwriter, ada public accountant atau auditor, aktuarial, public valuer, notari, legal consultant, dan profesi lain ya yang ditentukan oleh OJK. Penilai biasanya masuk di tahap due diligence gitu ya. Dan untuk tanggal penilaian biasanya sama dengan cut off date dengan auditor, jadi mengikuti cut off date dari auditor. Outputnya kita biasa memberikan laporan penilaian aset maupun bisnis dan juga finance opinion ya. Jadi ini untuk penilai bisnis. Ini kalau diperlukan. Biasa untuk transaksi korporasi perlu ada finance opinion. Di IPO kadang-kadang perlu ada finance opinion. Ini juga kalau diperlukan biasanya oleh OJK. Tentu ada peraturan-peraturan sendiri yang mengatur hal ini. Untuk timelinenya eh, sebaiknya 3 sampai 6 bulan sebelum filing ya sudah di engage penilai tersebut untuk melakukan penilaian supaya ada waktu untuk menyelesaikannya ya. Ya ini kan wishlist ya. Jadi seperti itu. Oke, next. Ini secara apa ya? Ya secara umum lah ya untuk secara umum eh proses dari IPO ya dari pendaftaran sampai dia bisa dijual sahamnya gitu kan. Ada beberapa tahap, tapi eh, mungkin penilai itu sebelum ini ya. Bisa jadi di -3 itu baru nanti perlu di engage. Cuman eh, ketika memasukkan prospektus, eh, menurut saya penilaian itu udah harus selesai ya. Jadi nggak bisa lewat dari prospektus karena kan apapun yang ada di perusahaan tersebut perlu di declare di prospektus tersebut gitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih cara penilai itu?
secara umum ya, secara umum melakukan penilaian itu ada tiga pendekatan ya. Tiga pendekatan eh, ini sih fix sih, nggak ada di luar dari tiga pendekatan ini. Jadi cuman ada market approach atau pendekatan pasar, kemudian ada income approach atau pendekatan pendapatan, terakhir ada cost approach atau pendekatan biaya ya. Market approach ini terdiri dari setidaknya ada tiga metode ya, cuman bisa lebih lah, yaitu sales comparison method atau metode perbandingan data pasar. Kemudian kalau datanya banyak bisa pakai linear regresi atau mungkin cara-cara lain ya yang bisa dilakukan. Mungkin zaman sekarang ya bisa banyak hal lah yang dilakukan ya di ini. Yang penting datanya cukup banyak gitu. Kemudian bisa juga menggunakan scoring method ya untuk market approach. Kemudian eh, untuk income approach terdiri dari DCF method atau discounted cash flow, dari capitalization. eh, DCF kita memproyeksikan pendapatan dari satu properti atau dari satu perusahaan dalam kurun waktu tertentu, kemudian kita lakukan diskonto ke sekarang ya, ke nilai kini atau present value-nya. Kemudian direct capitalization method dan bisa juga land residual. Jadi kita buat untuk land residual ini kita menilai seolah-olah eh, properti tersebut sudah eh, terbangun, kemudian kita kurangi dengan biaya untuk membangunnya ya. Jadi sehingga yang tersisa adalah residual dari tanah tersebut. Ya tentu nggak sederhana itu juga, cuman singkatnya begitu. Kemudian cost approach atau pendekatan biaya, ya ini bisa jadi mempertimbangkan eh, biaya yang depreciated reproduction atau replacement cost method ya, atau DRC method ini mempertimbangkan biaya pengganti atau reproduksi yang terdepresiasi. Jadi ini ada nilai baru, kemudian dikurangi depresiasi. Ada tiga ya depresiasi ya. Fisik, depresiasi fungsi, dan economic obsolescence atau keusangan ekonomi. Dan depresiasi ini berbeda dengan akuntansi. Ya, ini kebetulan beda nih yang ini nih ya. Depresiasinya berbeda. Jadi namanya sama-sama depresiasi, cuman eh, beda ya. Jadi setelah didepresiasi dapat nilainya seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan trending method ya. Ya, mungkin kalau ini dijelaskan terlalu teknis. Kalau mau boleh, cuman di sesi yang lain. Oke, bisa next dulu. Oke, kemudian ini juga perlu diperkenalkan ada hierarki nilai pasar ya, terutama di IFRS 13 yang biasa digunakan di financial reporting atau eh, pelaporan keuangan ya. Jadi ada tiga level. Jadi level satu, level 2, dan level 3. Nah, untuk level satu ini quoted price in active market. Jadi harga yang sudah terquote ya atau tertera ya di market yang aktif gitu, yang pasar yang jual belinya aktif seperti itu ya. Ya contohnya saham itu sendiri, saham yang di listed di bursa saham yaitu IDX ya. Eh, Tentu tinggal kita buka bursanya dari broker, bisa dilihat sahamnya bid dan offernya berapa. Nah, itu tinggal dikali harganya dengan saham yang dia punya. Nah, itu di level satu. Dan bisa juga government bond yang eh, aktif di market yang liquid ya. Ini bisa ditanya juga dengan broker bondnya. Jadi untuk level satu
biasanya sih nggak perlu penilai, biasanya gitu. Nah, untuk level 2 dan level 3 biasanya ada di sini penilai ya, ada di level 2 atau di level 3 gitu. Untuk di level 2 dia ada observable input. Jadi input yang atau data masukan yang bisa diamati gitu ya. Contohnya market trend comparable untuk office tower, kemudian transaksi tanah yang transaksi tanah yang recent ya, transaksi tanah yang terkini lah. Kemudian bisa juga data penjualan dari tanah tersebut atau data penawaran ya, dari penawaran dari rumah tinggal untuk menilai rumah tinggal atau tanah atau ruko dan yang lain. Nah, itu di level 2. Jadi untuk inputnya masih bisa kita lihat, tapi eh, biasanya perlu diproses ya, ada adjustment gitu kan. Ada adjustment yang dilakukan eh, misalnya luas tanah atau bentuk tanah atau posisinya atau seperti apa. Nah, itu setelah di-adjust menjadi nilai. Dalam hal ini nilai wajar ya kalau di IFRS ini. Nah, itu eh, di level 2. Oke. Kemudian ada yang level 3. Nah, level 3 ini unobservable input. Jadi inputnya nggak bisa dilihat juga sebenarnya gitu ya. Tapi ya merupakan apa satu pekerjaan ya atau satu keahlian dari penilaian itu sendiri. Contohnya di model DCF, DCF model, kan kalau DCF model untuk banyak hal ya untuk apa eh, kenaikan harganya, kemudian diskon rate-nya, kemudian cap rate-nya itu kan nggak bisa di observe juga ya. Inputnya itu di satu data tertentu gitu. Nah, itu makanya dia ada di level 3 ya. Kemudian untuk cost approach of a specialized factory, jadi misalnya untuk pabrik yang khusus, kemudian dilakukan cost approach. Nah, itu juga biasanya inputnya nggak terlalu nggak bisa di observe ya. Jadi mungkin melakukan perhitungan, ada bill of quantity, kemudian tadi ada depresiasinya. Nah, itu makanya itu termasuk dalam level 3. Nah, biasanya penilaian itu ada di level 2 dan level 3, tapi mungkin kebanyakan di level 2 seperti itu. Oke, next. Oke, jadi ada beberapa apa namanya challenges ya atau tantangan kalau kita melakukan valuasi untuk IPO. Jadi salah satunya ya apa sertifikat tanah yang tidak lengkap atau isu dari zoning atau apa namanya tata kota itu sendiri ya tata kota gitu. Jadi itu mungkin juga. Jadi misalnya nih ada tadi developernya punya land bank, dia bilang nilainya lumayan besar gitu kan. Kemudian eh, setelah dicek di tata kota ternyata belum bisa dibangun apa namanya perumahan gitu kan, sehingga kan berbeda seperti itu. Dia masih merupakan contoh sawah seperti itu kan. Berarti untuk zoningnya masih isu nih. Padahal dia misalnya mau IPO untuk perusahaan eh, perusahaan properti untuk membangun rumah mid high seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu isu juga. Kemudian nomor dua, waktunya nggak cukup. Involve valuers early, not last minute. Ya, setelah sudah dianalisa, dimasukkan, besoknya udah mau IPO, besoknya udah mau registrasi, ternyata baru ditemukan, oh ini perlu ada penilaian. Nah, itu baru ya karena last minute
jadi banyak problem ya. Itu salah satu challenge-nya ya. Oke, kemudian align valuation with auditor and legal finding. Tadi itu ya. Jadi mungkin oh dari kontrak-kontrak ini dari legalnya eh, masih kurang convert gitu kan, kurang convert. Nah, dari penilaian itu mungkin perlu ada statement dari legal tersebut ya bahwa ini bisa dilakukan atau ada nilainya seperti itu ya. Nah, itu banyak lah yang perlu di apa namanya? Perlu dikerjakan. Oke, kemudian kita juga harus maintain transparansi dan regulator dan confidence atau kepercayaan dari regulator dan investor itu sendiri ya. Jadi intinya perlu di state ya, perlu di state atau perlu disampaikan di prospektus jika ada mungkin hal-hal yang berpengaruh secara material ya gitu. Nah, makanya mungkin di sini perlu ada satu is- kepastian hukum mungkin ya, kepastian hukum sehingga confidence dari investor tersebut juga bisa cukup baik. Oke, lanjut. Next. Bisa next, Bu. Oke, sehingga kalau melihat challenges yang itu, ya kita perlu ada best practice ya untuk eh, perusahaan yang apa namanya mempersiapkan untuk IPO. Jadi seluruh legal dan technical documentation itu sudah perlu disiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Ya terutama, jadi kalau IPO itu tentu kita bukan perusahaan tertutup lagi ya, yang ya dokumentasinya bisa bisa dibilang agak asal-asalan gitu ya. Nah kalau di sini dokumentasinya perlu lengkap karena penilai juga akan menilai berdasarkan dokumentasi legal dan teknikalnya gitu kan, dan teknikalnya seperti itu. Contohnya misalnya kalau pabrik ya invoice mesinnya seperti itu ya. Kemudian eh, list dari mesin tersebut juga, histori dari perbaikan dan lain-lain ya. Jadi itu juga perlu disiapkan. Kemudian penilai itu perlu dilibatkan agak awal kalau bisa, jangan last minute ya. Ya semua juga kalau dilibatkan last minute agak bingung juga gitu kan. Bagaimana cara menyelesaikannya tepat waktu. Karena kalau banyak potong kompas juga kan pasti ada hal-hal due diligence yang tidak dilakukan seperti itu ya. Atau eh, bisa juga solusi lain jadinya mahal. Kemudian eh, penilaian ini perlu di align atau disesuaikan dengan temuan dari auditor dan eh, legal consultant ya. Jadi harus sesuai gitu. Jadi yang jangan penilai misalnya menilai satu tanah sebagai freehold atau seolah-olah dia bisa digunakan selamanya tanahnya, padahal dari legal menemukan oh ini tanahnya BOT gitu kan, sehingga setelah 20 tahun harus dikembalikan gitu kan, harus dikembalikan seperti itu. Nah itu nggak bisa, harus sesuai gitu kan. Jadi legalnya bilang X, dari penilai juga data harus bilang X gitu, nggak bisa bilang Z, harus sama gitu ya. Ya, terakhir harus maintain transparansi juga kalau misalnya memang ada beberapa concern gitu kan yang perlu disampaikan, ya perlu disampaikan seperti itu. Ya, walaupun eh bagaimana ya ini ya. Untuk
meningkatkan confidence daripada regulator dan investor itu sendiri. Karena regulator atau OJK kan juga perlu melindungi kepentingan dari publik ya. Oke, next. Bu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa belum. Next, last. Oke. Beberapa contoh ya yang terkini mungkin karena ini juga agak baru. Saya sensor-sensor juga, tenang. Jadi yang bisa ditemukan di prospektus ya gitu. Jadi eh ya biasanya memang yang agak sedikit eh apa ya nggak biasa juga sih kalau ada penilai di prospektus sih. Berarti ini ya ini salah satu lah salah satunya misalnya untuk ada modal yang tidak disetorkan secara tunai. Jadi dia menyetorkannya secara inbrank tanahnya ya. Nah, itu tanahnya kan kalau tanah itu disetor inbrank gitu kan, itu kan berarti kan inbrank itu kan penyetoran modal tapi nggak nggak tunai gitu kan. Nah, itu perlu ada penilaian. Nah, penilaian itu eh, ya harus harus dilakukan oleh penilai independen. Nah, salah satunya eh, ya KJPP Rinaldi Albert Baroton dan rekan gitu. Ini pernah melakukan hal tersebut tahun 2021. Next, next, next. Bisa next. Oke, ini juga eh nah ini salah satu IPO juga. Nah, kan ini ada tulisan ya, IPO penawaran umum saham pembeli. Nah, dia untuk previously sebelumnya. Sebelumnya yang tadi satu belum yang ini belum. Sebelumnya iya. Oke. Nah, ini dinilai yang dinilai ini adalah tanah ya. Jadi tanah eh, dinilai untuk bukan setelah ini. Yap, stop. Oke. No, no. Setelah ini. Ya, oke. Jadi yang ini dinilai tanah ya, tanah untuk transaksi. Kok balik lagi ya? Nah, setelah ini, iya. Untuk transaksi dia melakukan penilaian tanah ya untuk pembelian tanah di atas gitu ya, untuk eh, dalam IPO. Jadi ada ya ada transaksi dari aset tersebut, kemudian ya sudah ada PBJB-nya ya. Nah, itu ditentukan berdasarkan penilaian tahun 2022 ini. Jadi PBJB eh, untuk nilainya ditentukan dari penilaian KJPP. Nah, ini ada salah satu di prospektus juga. Oke, next. Ini yang ketiga lebih gampang ya dijelaskan. Oke, yang ketiga ini ada IPO. Ada IPO dari salah satu perusahaan, aduh namanya kelihatan. Dan itu apa namanya digunakan untuk membeli kapal lah ya, kapal. Nah, jadi di kapal kemudian nah, kapalnya tersebut harganya ditetapkan berdasarkan penilaian dari KJPP. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi IPO tapi dia digunakan untuk melakukan pembelian aset seperti itu, aset. Nah, asetnya ini dinilai yang mau dibeli ya, itu berdasarkan KJPP. Ini ada salah satu kasus seperti itu tahun 2025. Oke, next.
Next satu halaman. Oke. Oke, eh ini sebenarnya bukan IPO prospektus ya. Ini di financial report atau di eh yang tadi apa namanya? Laporan keuangan dengan model revaluasi. Nah, dengan model revaluasi dalam laporannya auditor itu ada ini nilai wajar. Nilai wajar yang ditentukan oleh penilai independen KJPP seperti itu ya. Penilai independen KJPP. Ada yang nggak kesensor? Oke, itu eh, jadi nilai buku dengan nilai buku itu kadang-kadang kan pembelian berdasarkan pembelian atau harga historis yang dinaikkan misalnya 5% setahun ya per tahun untuk nilai tanahnya. Nah, tapi kan di kita negara berkembang nilai tanah tuh kadang-kadang nggak naik 5% per tahun juga gitu kan. Sehingga kalau dilakukan revaluasi bisa jadi lebih tinggi nilainya waktu kita revaluasi daripada data historis. Nah, tapi resikonya tentu untuk revaluasi ini perlu dilakukan secara berkala. Di sini kalau dilakukan revaluasi berarti nanti hasil nilai wajar dari aset tersebut bisa tanah, bangunan atau yang lain itu dicantumkan di laporan penilaian. Nah, tapi kadang ada juga yang seperti ini ya. Jadi ini ada juga penurunan nilai ya. Kadang penurunan nilai juga bisa. Nah, itu juga bisa dinilai oleh KJPP ya. Nah, itu tadi di bawah kalau untuk perbandingan data bisa digunakan eh, apa saja elemen yang disesuaikan, bisa jenis dan harta hak yang melekat pada harta, kondisi pasar, lokasi, ciri fisik, karakteristik penghasil pendapatan dan karakteristik lahan. Ini bisa melakukan penyesuaian oleh KJPP. Berarti ini kalau seperti ini berarti ini yang dinamakan tadi level 2 karena datanya nggak langsung kelihatan atau nggak ada quote-nya seperti itu. Oke, next. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi key takeaway-nya, ya. Jadi eh, penilaian aset itu diperlukan ketika eh, penilaian itu menjadi hal yang material di IPO. Contohnya yang tadi, beberapa hal yang tadi itu ya. Misalnya untuk membeli satu aset tertentu bisa jadi material nih. Jadi IPO-nya kan untuk beli aset. Jadi itu perlu dicantumkan gitu ya di dalam prospektus IPO tersebut. Oke. Tapi apakah mandatory? Saya rasa enggak ya. Itu. Cuman bisa diperlukan. Itu nomor dua. Jadi untuk penilaian aset biasanya diperlukan di financial reporting biasanya gitu Kak. Tapi kalau dia menggunakan model revaluasi atau FRS itu pasti diperlukan ya untuk penilaian aset tersebut seperti itu. Kemudian penilaian yang proper bisa menceritakan menimbulkan equity story atau cerita ya dari equity yang lebih kuat sama kepercayaan investor karena asetnya sudah eh, apa namanya nilainya cukup lah seperti itu ya. Jadi untuk confidence dari investor tersebut dan trust. Kemudian early preparation saves time dan reduce risk ya. Jadi persiapan yang lebih awal ya menghemat waktu dan mengurangi resiko ya. Jadi lebih lebih aman lah kalau kita melakukan persiapannya lebih awal gitu kan. Ya sehingga kalau ada hal-hal memang yang perlu dilakukan misalnya legalnya itu bisa dilakukan kemudian. Terakhir, valuation is not cost, it's an investment in credibility. Jadi penilaian bukan dianggap sebagai biaya, tapi investasi dari kredibilitas dari klaim-klaim yang ada di laporan keuangan maupun
di prospektus IPO itu sendiri. Oke, jika ada pertanyaan atau yang lain bisa kontak saya di albert@penilai.co.id atau scan QR di sebelah kanan bawah. Oke, saya rasa ini slide terakhir, bisa next. Oh, belum. Oke, ini ininya aja. Ini lampiran. Oke. Ya, itu ada peraturan terkait penilaian properti ya di lingkungan OJK Pasar Modal dan juga ada link yang lain. Ini mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa eh, cek sendiri. Oke, mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Oke. Cindy. Terima Baik, kasih, Bu. terima kasih Pak Albert atas materinya. Namun, Bapak Ibu sebelum memasuki sesi tanya jawab, mungkin saya sedikit berikan kesimpulan ya dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Albert. Baik, jadi dari materi pagi kali ini, pagi hari ini, yaitu dengan topik Asset Valuation Mastery, Driving Corporate Value in IPO Preparation, kita menyimpan bahwa peran valuasi secara umum dalam proses IPO seperti apa sih? Nah, di sini kita ketahui bahwa valuasi itu sebagai penghubung antara perusahaan dan investor karena kita membutuhkan transparansi dan credibility dalam IPO. Namun kita juga lihat bahwa tadi jelaskan tipe aset yang relevan dalam IPO mungkin kita membaginya ya beberapa jenis seperti yang disampaikan oleh Pak Albert yaitu dari ada property and real estate, fixed asset and infrastructure, and intangible asset. Nah, namun dalam tipe aset ini juga untuk valuasi ini terbagi menjadi dua ya, ada valuasi properti dan valuasi bisnis. Baik dari property valuation, ini kita melihat dari real asetnya seperti apa. Terus kalau kita lihat dari bisnis valuasi, kita lihat dari perusahaannya atau entitas bisnisnya juga seperti apa. Nah, dari situ kita juga melihat bahwa valuasi ini juga mendrive ya corporate value-nya seperti apa. Ini baik dari hidden value-nya atau kita boost equity story-nya, strengthening investor trust-nya atau alike dan kita juga harus align ya with accounting dan legal naratifnya seperti apa dan juga dari situ kita bisa menginfluence gitu IPO price-nya seperti apa. Nah, dari situ kita juga melihat bahwa dalam proses IPO di mana sih values ini bisa masuk gitu. Nah, kita ketahui dulu bahwa tadi disampaikan oleh Pak Albert bahwa dalam proses ini timelinenya ya Pak kalau idenya kita bisa 3 hingga 6 bulan gitu sampai IPO filing gitu. Dan di situ kita juga dijelaskan ya oleh Pak Albert bahwa dalam proses ini kita juga ada IPO teamnya dan tentu saja kita juga membutuhkan valuer ya yang mungkin bisa masuk di bagian due diligence-nya sehingga di situ kita nanti ada output yang dihasilkan berupa asset valuation report dan fairness opinion. Dan dari situ kita ketahui juga bahwa dari pendekatan valuasi ini kita bisa menyesuaikan ya dari kondisi masing-masing perusahaan ataupun aset dari Bapak, Ibu. Di situ kita bisa melihat 3 pendekatan ya secara garis besarnya ada pendekatan market approach, income approach, atau cost approach seperti itu. Nah, dari situ juga kita melihat bahwa sebenarnya hierarki dari nilai pasar ini terdiri dari 3 level ya Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Albert. Nah, itu juga disesuaikan dengan kondisi dan penilaiannya seperti apa, sehingga kita bisa masuk dari level 1, 2, ataupun 3, seperti itu. Nah, tapi kita juga perlu garis besari bahwa dalam proses ini kita juga menghadapi sebuah tantangan untuk valuasi untuk IPO, baik dari zoning isu hingga kita memaintain transparansi dan regulator dan investor confidence-nya seperti apa. Sehingga dari tantangan itu kita coba menggali bagaimana sih best practice-nya perusahaan untuk persiapan IPO sehingga kita di sini meng-highlight bahwa pertama kita juga harus menyiapkan dokumen legal dan teknikal terlebih dahulu. Kita siapkan terlebih dahulu. Yang kedua, kita tentunya harus melibatkan valuers di awal supaya mengawal ya dari awal hingga akhir seperti apa. Dan yang ketiga, kita harus menyelaraskan penilaian dengan temuan editor dan legal atau secara hukum. Dan yang keempat, tentunya adalah kita tetap harus menjaga transparansi dan kepercayaan regulator dan investor. Baik, seperti itu adalah materi yang telah disampaikan oleh Pak Albert. Nah, baik. Maka dari kesimpulan yang sudah saya sampaikan,
saya ingin menyampaikan sebelum kita masuk kita ingin sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa mengisi link absensi dan link absensi dapat diisi melalui kolom chat Zoom ya. Di situ akan dikirimkan oleh tim media kreatif dari KMMB Consulting. Di situ Bapak Ibu bisa mengisi link absensi dan di situ Bapak Ibu bisa langsung follow ataupun melihat sosial media kami. Di situ juga disampaikan oleh tim media kreatif kami sehingga ketika Bapak Ibu tadi mungkin telah joinnya ataupun Bapak Ibu ingin melihat materi-materi selanjutnya, materi-materi sebelumnya itu bisa melihat di sosial media kami bisa dikunjungin. Nah, di situ ada kumpulan beberapa series-series webinar yang mungkin bisa Bapak Ibu rewards lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke untuk nextnya kita untuk mungkin sebelum saya tanya jawab juga ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom, bisa aktifkan icon raise hand di Zoom ataupun Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung di kolom chat. Nah, nanti jika Bapak Ibu ingin discuss langsung dengan pemateri kita kali ini bisa on mic seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Albert dari peserta webinar kali ini dan cukup antusias. Mungkin saya ambil lebih dahulu dari pertanyaan yang pertama ya, Pak Albert. Di sini ada Pak Noldi Takaliwang. Nah, pertanyaannya Pak, bisa diberikan gambaran singkat bagaimana valuation pada brand dan intangible asset? Seperti itu, Pak. Mungkin saya persilakan dari Pak Oke, Albert seperti apa, ya. Pak? Terima kasih Pak Noldi, Bu Cindy atas pertanyaannya. Cuman untuk yang ini saya nggak bisa coba menjawab ya, karena di luar dari apa ya, di luar dari kompetensi, karena ini brand and tangible asset ini untuk penilai bisnis gitu. Ya, oke Iya. baik, Pak. Oke, makasih. Baik, oke. Mungkin masih belum relevan ya dengan SK saat ini. Jadi izin saya next ya Pak. Di sini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Agus Budiman. Izin bertanya Pak. Tadi disebutkan tentang inbrand. Ini mungkin yang terkait studi kasus Pak Albert. Apa Hmm. analogi sederhana yang mudah dimengerti? Apa analogi sederhana yang mudah dimengerti? Pengertian dan contohnya konkretnya seperti apa? Seperti itu Pak. Oh, oke. eh Iya, jadi inbrank itu kan pemasukan modal ke dalam satu perusahaan, tapi eh, tidak tunai kan gitu ya. Jadi makanya dinamakan inbrank. Misalnya saya punya perusahaan nilainya taruhlah 10 miliar. Kemudian Pak Agus nih mau beli saham saya 20%, berarti kan harganya 2 miliar. Tapi Pak Agus nggak punya dana 2 miliar gitu kan. Cuman punya rumah misalnya harganya 2 miliar gitu kan. Ya udah berarti rumahnya dimasukkan sebagai modal ke dalam perusahaan seharga 2 miliar. Nah, mungkin di apa KJPP atau penilai publik perannya karena kan itu nggak benar-benar dijual ya. Jadi eh, bisa dibilang hanya ganti nama. Cuman berarti yang nilai 2 miliar itu ya ditentukan oleh pihak independen, penilai independen. Mungkin seperti itu sih. Nah, nanti ujungnya Pak Agus mendapatkan 20% saham perusahaan saya dan perusahaan tersebut nambah aset rumahnya Pak Agus. Gitu. Terima kasih. Baik Pak Albert, mungkin dari Pak Agus Budiman ada tanggapan Pak? Jika ada tanggapan bisa on mic. Oke, mungkin dirasa cukup ya Pak Albert untuk dari Ya, pertanyaan dari. terima Oh iya, bagaimana Pak? Suaranya putus-putus Pak. Halo, dari Pak Agus, apa sudah dirasa cukup atau ada tanggapan lagi Pak? artinya Eh, penyertaan modalnya itu Mohon maaf Pak, suaranya berupa ya. aset yang tidak
liquid ya. Mohon maaf Pak. Bisa diterjemahkan Bu Maksudnya Cindy, maaf. bukan berbentuk Iya. es ya. Mohon maaf Pak Agus, suaranya masih nyandet-nyandet nih Pak, putus-putus, Ya, terima kurang kasih. jelas. Oh ya baik, Halo. iya baik, terima Atau kasih diketik Pak. usul. Ya atau mungkin diketik ya Pak Agus, seperti apa Halo. Pak? Suaranya putus-putus Pak Agus. Oke, mungkin sambil Pak Agus mungkin ya Pak, mungkin kita next terlebih dahulu. Mohon maaf Pak Agus karena suaranya putus-putus, kurang jelas dari apa bicaranya seperti apa. Jadi kita lanjut di next pertanyaan aja. Baik Pak Albert, ini ada pertanyaan dari Pak Johari. Izin bertanya Pak, seberapa besar pengaruh valuasi aset non-produktif seperti tanah idle atau aset lama terhadap daya tarik perusahaan mohon maaf, terhadap daya tarik perusahaan saat IPO? Oke, ini eh pertanyaan yang bagus sih. Pertanyaan yang bagus dan eh ya jawabannya kalau misalnya eh ini sebenarnya tergantung jenis daripada perusahaan itu sendiri ya. Jadi jenis dari perusahaan itu sendiri. Jadi ya kalau misalnya dia ini kan tanah idle atau aset ini kan berarti ada nilainya segitu ya, ada nilainya. Kalau dia merupakan perusahaan properti, tentu ini akan sangat meningkatkan confidence ya daripada investor bahwa oh dia masih punya banyak land bank nih dan nilai land banknya aja tuh sekian gitu kan sehingga kalau saya beli sahamnya misalnya harganya 1 banding 1 dengan tanahnya berarti ya udah beli ya udah kayak beli aset gitu kan. Nah itu tentu sangat meningkat confidence-nya gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi perusahaan properti sekarang eh, kayaknya agak jarang kayak gitu. Kayaknya agak jarang. Yang ada mungkin perusahaan-perusahaan yang lain gitu kan, perusahaan-perusahaan yang lain. Ya aset-aset tanah idle atau aset lama ini eh, ya bisa jadi nggak termasuk dalam IPO gitu. Nah, maksudnya sudah dijual atau di spin off gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau memang masih ada, berarti founder atau pemilik perusahaan IPO-nya tuh benar-benar pede dia IPO dengan tanah idle ini. Nah, ini bisa merupakan hidden value gitu kan. Kalau misalnya tanahnya masih ada nih di atas nama perusahaan ini. Atau misalnya satu perusahaan dia rencananya cukup panjang ke depan perusahaan manufaktur gitu kan. Cuman dia punya tanah di mana-mana nanti untuk ekspansi pabrik di sini, di sini, di sini, di sini. Iya, mungkin itu juga bisa jadi satu value driver ya. Ya, ya makanya itu semua tergantung dari visi dari perusahaan tersebut dan ya kembali lagi legalnya seperti apa. Kalau misalnya tanahnya idle tapi ya itu tadi dari legal bilang Pak ini masih sawah nih Pak Bapak bikin perusahaan apa developer perumahan ya kalau masih sawah gini ntar dinilai penilai juga nggak gede gitu ya mungkin bisa jadi sudah dijual duluan nanti sebelum IPO gitu sih Pak jadi itu semua tergantung dari pendiri perusahaan tersebut lah oke makasih. Baik Pak Albert, mungkin dari Pak Johari ada tanggapan Pak. Jika ada tanggapan bisa menyalakan mic-nya. Oh oke, baik sudah. Terima kasih atas jawabannya Pak. Tanggapan dari Pak Johari Oke dan siap makasih pertanyaannya Pak. oke. Oke, tadi tadi ada Pak Agus Budiman juga Pak. Oh, ini udah menyampaikan maaf disconnect koneksi buruk. Terima kasih atas jawabannya Pak. Mm-mm. Lanjut ya. Oke, terima kasih Pak Agus atas responnya.
Baik, mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak. Tapi sebelum pertanyaan ini mungkin dari Bapak Ibu yang belum mengirim pertanyaan atau ingin karena ingin discuss atau seperti apa, boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom ataupun bisa on mic langsung ya. Dan atau jika ingin discuss bisa raise hand di Zoom ini seperti itu. Baik, untuk pertanyaan ini selanjutnya ada Bapak Marol, Pak. Bagaimana valuation terhadap aset-aset bermasalah di mana secara sertifikat tidak memiliki, tapi dulu pada pemerintah Belanda aset tersebut diberikan kepada perusahaan dan aset tanah dan gedung yang digunakan oleh masyarakat ataupun aparat pemerintah dan dampak daya tarik masyarakat untuk IPO bagaimana? Agak kompleks nih Pak sebenarnya Pak. Nggak apa-apa. Makasih Pak Marolop. Pertanyaannya juga sangat bagus sekali ya. Jadi eh, kembali ini bisa dijawab pendek, bisa dijawab panjang sih. Tapi saya jawab panjang aja deh. Nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi di sini sudah diterangkan asetnya itu bermasalah gitu kan, di mana sertifikatnya nggak ada. Nah, kalau di penilai secara umum yang dinilainya justru adalah sertifikat gitu ya. Jadi yang dinamakan aset atau properti itu adalah sertifikat tersebut. Jadi kalau nggak ada sertifikat, sebenarnya nggak ada yang bisa dinilai, Pak. Gitu ya. Jadi ini mungkin perlu dilakukan eh, konsultasi atau tindakan dengan konsultan legal atau hukum terlebih dahulu. Bisa nggak aset-aset ini disertifikatkan dulu gitu kan? Disertifikatkan dulu dengan mungkin membayar BPHTB ya pajak gitu kan ke pemerintah sehingga bisa diterbitkan sertifikat yang sekarang sudah elektronik juga sih gitu kan. Seperti itu baru dia bisa nilai. Kalau misalnya nggak ada, em, memang saya lihat ada beberapa aset yang nggak pakai sertifikat sih. Tapi sebenarnya maksudnya nggak pakai sertifikat bukan sertifikat yang biasa kita lihat itu yang SHGB ya ke perusahaannya. SHGB. Eh Maksudnya berupa AJB atau PPJB. Tapi kalau menurut hemat saya nggak recommended. Cuman kalau kita valuer punya confidence dari legal consultant dan auditornya, iya mungkin ya, mungkin bisa, mungkin ya. Cuman kalau ini kan benar-benar tidak ada sertifikatnya. Jadi kalau menurut saya sih perlu disertifikatan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian aset tanah gedung digunakan oleh masyarakat atau aparat pemerintah, ya ini juga eh, nanti malah jadi fasos fasum ya. Ini nggak termasuk ke dalam IPO sih seharusnya ya. Karena IPO ini memang cenderung itu seperti apa ya? Bisnis gitu. Jadi harus ada prospeknya ya. Kalau misalnya yang digunakan oleh masyarakat atau aparat pemerintah seperti ini mungkin untuk prospeknya adalah pelayanan masyarakat itu sendiri. Nah, itu mungkin nggak termasuk ke dalam IPO. Seperti itu. Untuk daya tarik masyarakat untuk IPO, untuk aset-aset yang di atas ini, kalau menurut saya sih em, kemungkinan kurang kurang bagus sih kalau menurut saya ya, kalau nggak ada sertifikatnya tersebut. Oke, makasih Bu. Semoga bisa menjawab ya. Tapi ini pendapat pribadi ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Albert. Mungkin dari Oke. Pak Marolop mungkin ada tanggapan Pak. Oke, mungkin dirasa cukup Pak. Terima kasih atas jawaban untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak Marolop. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman peserta webinar kali ini. Ini ada dari Ibu Nur Aminah. Nah, dalam kasus aset material yang valuasinya masih bergantung pada level 2 hingga 3, Pak, itu apa peran utama valuator dalam menjaga transparansi atau membantu manajemen meningkatkan daya tarik valuasi, Pak? Oke, kalau menurut saya sih kalau disuruh pilih A sama B, A-nya menjaga transparansi dan B-nya membantu manajemen meningkatkan daya tarik valuasi,
itu di A sih Bu. Jadi untuk menjaga transparansi ya, terutama eh, melakukan penilaian dengan integritas, objektif, dan bisa dipercaya ya untuk transparansinya. Seperti itu sih Bu. Baik, Pak. Mungkin tanggapan dari Bu Nur Aminah, ada tanggapan, Bu? Oke, mungkin mungkin dirasa cukup ya, Pak, dari jawabannya. Mm-mm. Selanjutnya ada lagi, Pak. Ada satu, oh ini cukup, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Nur Aminah. Pak, ini menjadi eh sesi pertanyaan terakhir ya, Pak, dari Pak Rahmat nih, Pak. Ingin bertanya, Pak, menurut pengalaman Bapak, faktor apa yang paling sering membuat valuasi aset menjadi nilai tambah signifikan dalam proses IPO? Seperti itu, Pak. Mungkin bisa Oke, ditanggapi. itu apa Pak Rahmat, makasih pertanyaannya. Menurut saya eh, kalau ya itu tadi tergantung IPO-nya perusahaan apa dan tipe IP-nya seperti apa. Cuman kalau secara IPO yang di IDX yang sering membuat menjadi nilai tambah signifikan itu, ini kalau ada faktor-faktor tertentu gitu yang terpenuhi. Misalnya dia perusahaan properti dan dia punya, ini karena saya penilai aset ya kan, pengalaman bapaknya penilai aset gitu loh. Jadi perusahaan properti dia punya aset tanah yang tadinya dia beli 20 tahun yang lalu, tapi dia perusahaan properti 20 tahun yang lalu dengan harga murah gitu kan. Dicatatkan misalnya per meter perseginya 25.000, kemudian dinilai sekarang harganya 15 juta. Nah, itu mungkin menjadi nilai tambah yang cukup signifikan ya dalam proses IPO gitu. Jadi dia seperti melakukan revaluasi seperti itu ya. Karena dia belinya murah, nah tapi karena disuruh bertahan lama sekali gitu kan. Nah, dia mendapatkan valuasi yang cukup tinggi. Tapi ini ya biasanya yang dipengaruhi untuk perusahaan properti ya, dan kayaknya yang model seperti ini udah agak-agak agak-agak langka juga sih gitu ya. Seperti itu ya untuk valuasi aset. Nah, tapi mungkin kalau sekarang kalau menurut saya mungkin ke depannya ini kalau kita lihat ke depan bisa jadi justru yang bisnis yang lebih ini ya, apa namanya, lebih bisa mengeksplor gitu ya. Misalnya tadi yang tadi ditanya saya nggak bisa jawab itu brand sama intangible. Nah, itu mungkin ada hidden value di situ yang mungkin bisa dimunculkan gitu ya untuk ke depannya. Mungkin gitu. Makasih. Baik, terima kasih, Pak Herbert. Oke, ini udah ada tanggapan dari Pak Rahmat. Terima kasih, Pak, untuk atas jawabannya. Baik, eh untuk pertanyaan dari Pak Rahmat tadi, Pak, sebagai pertanyaan penutup nih, Pak, dari sesi webinar kali ini. Jadi mungkin terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan. Namun jangan sedih jika ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan. Bapak Ibu bisa menanyakan di sesi selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum sempat ya dikirimkan ataupun berdiskus langsung dengan Pak Albert next bisa disampaikan pertanyaan di sesi selanjutnya seperti itu. Nah, namun Bapak Ibu juga jangan sedih dan khawatir jika ketinggalan materi terus webinar saya sekali ini karena webinar saya sekali ini nanti akan di upload ya di sosial media kami di KMMB Consulting yang mungkin nanti akan dikirimkan oleh tim media kreatif KMMB Consulting. Di situ Bapak Ibu bisa mengunjungi laman media sosial kami dan bisa melihat beberapa webinar series yang telah kami adakan dari awal hingga akhir dan di situ berapa materi ataupun topik yang sangat menarik yang bisa ditonton kembali seperti itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut.
Nah, sebelum mengakhiri webinar spesial pagi hari ini, akan sangat disayangkan apabila tidak mengabadikan momen hari ini nih Pak Albert gitu. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu yang belum on cam dapat on cam supaya adanya kelancaran dari sesi foto bersama kali ini. Nah, mungkin akan saya pandu untuk sesi foto bersama di Zoom ini. Mungkin saya tunggu untuk Bapak Ibu dapat on cam. Oke, mungkin langsung saja ya saya pandu Bapak Ibu untuk dapat on cam. Oke, untuk yang set yang pertama, satu, dua, tiga. Oke, set yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, untuk yang set ketiga, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Albert Chen selaku pembicara webinar series kali ini yang juga berkenan untuk membagikan atau menyampaikan materi dan berdiskusi ya di webinar kali ini. Terima kasih Pak Albert. Sama-sama Bu Cindy. Mohon Terima maaf kasih jika ada mungkin. yang salah. Iya Pak, mungkin nanti bisa di webinar selanjutnya ya Pak. Nanti kita bisa bertemu kembali, nanti discuss kembali dengan teman-teman yang mungkin belum menyampaikan nih Pak discuss tadi seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Baik, saya sampaikan juga terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Cindy Paulina selaku moderator pada webinar series kali ini izin pamit dan undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima Salam. kasih Terima Pak kasih. Albert. Terima kasih Sampai Bu jumpa Cindy. kembali di webinar series selanjutnya.